Assalamualaikum anak-anak ibu. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baiklah, pada tema 5 ini kita akan belajar tentang sifat cahaya dan sikap kepahlawanan. Sifat cahaya yaitu cahaya dapat hubungannya dengan penglihatan, cahaya terkait dengan cakra warna. Sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan terbagi menjadi 4. Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Cahaya merambat lurus, artinya cahaya merambat lurus apabila sebuah posisi kertas yang kita lakukan percobaan itu sejajar dengan garis lurus, maka cahaya lilin dapat terlihat. Tapi apabila ketika sebuah garis tidak tegak lurus, maka cahaya lilin tidak dapat terlihat. Artinya cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya sebuah bayangan dari benda yang terkena cahaya. Kemudian cahaya menembus benda bening saat melakukan percobaan, bahwa ketika sebuah cahaya matahari dapat masuk melalui sebuah jendela yang berbenda bening. Sedangkan tetapi apabila air yang diletakkan di dalam sebuah gelas, dia tidak dapat menembus benda bening. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang datang pada suatu benda yang disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dapat dipantulkan oleh benda cahaya pantul atau sinar pantul. Contohnya ketika saat kita sedang berkaca di sebuah cermin, maka cermin itu akan muncul sebuah cahaya dari muka kita, maka itulah yang dinamakan cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Ketika kita melakukan sebuah percobaan, sebuah pensil yang diletakkan di dalam sebuah gelas, maka cahaya yang terlihat bahwa pensil itu berukuran 2, tetapi pensil itu hanya satu yang diletakkan di dalam gelas. Itu artinya ada peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui 2 zat yang berbeda. Itulah yang disebut dengan pembiasan. Selanjutnya, sikap kepahlawanan. Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah, berani, karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Untuk mencontoh sikap kepahlawanan yaitu menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kita menolong orang itu harus dengan ikhlas, tidak boleh mengharapkan pujian dari orang lain. Maka apabila kita mengharap pujian dari orang lain, maka itu merupakan bukan contoh sikap kepahlawanan. Selanjutnya kita masuk dengan hasil kebudayaan pada masa Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha berkembang di Nusantara berkat hubungan dagang antara India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Hindu-Buddha muncul 2 kerajaan yang besar, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Nanti kita akan belajar tentang Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Nah, karena Indonesia itu terletak di Selat Malaka, berada di antara Selat Malaka, maka sering dikunjungi oleh pedagang dari India. Nah, sehingga Indonesia merupakan kegiatan ekonomi yang sering meningkat di Nusantara karena kita sering dikunjungi oleh
India, karena India itu merupakan negara pertama yang memberi pengaruh dalam kerajaan Hindu-Buddha. Hasil dari kebudayaan masyarakat atau pembuktian bahwa pernah ada memang masuk kerajaan Hindu-Buddha pada Indonesia, yaitu dengan ditandainya ada peninggalan sebuah candi, seni patung, relief, dan sastra. Itu yang membuktikan bahwa Indonesia atau Nusantara ini merupakan salah satu daerah pernah didatangi oleh kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada buku tema 5-nya ada di sana bahan bacaan atau teks bacaan mengenai Raja Punawarman, yaitu kerajaan dari Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Punawarman. Kemudian kerajaan Tarumanegara ini berdiri pada tahun 365 Masehi, di mana dipimpin oleh sebuah Raja Punawarman yang bertekad atau memiliki sikap kepahlawanan yang ingin berjuang untuk rakyatnya. Dia rela berkorban, memberantas perampok, dan membangun saluran air demi rakyatnya agar mereka tidak mengalami kesulitan air dan tidak terjadinya perampokan yang besar pada rakyatnya. Jadi Raja Punawarman ini termasuk raja yang rela berkorban demi rakyatnya. Nah, nanti boleh dibaca pada buku tema 5-nya, yaitu halaman 2 dan halaman 3. Nah, pada tugas hari ini silakan anak ibu kerjakan pada buku mozaik halaman 43 nomor 1 dan nomor 2 saja. Kemudian silakan baca teks pada tema 5 ya. Maaf, itu di sana tema 4, tapi yang benarnya adalah tema 5, Raja Punawarman, Panji Segala Raja. Setelah itu jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Nah, demikianlah penjelasan untuk materi hari ini. Jika ada yang kurang paham, silakan anak ibu bertanya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.